Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Karena kemurahan Tuhan, hari ini kita kembali dapat mendengarkan renungan. Mari kita jadikan hari ini menjadi hari yang indah. Untuk itu, kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita semakin tertanam dalam kebenaran firman-Nya, sehingga mampu melewati tantangan yang kita hadapi. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang indah yang Kau berikan pada hari ini. Tuhan, berbicara lewat hamba-Mu, biar apa yang disampaikan, yaitu kebenaran firman-Mu, merupakan isi hati-Mu untuk menguatkan kami dalam menjalani hidup seperti apa yang Kau kehendaki. Tuhan, tuntun kami, mampukan kami untuk kami dapat melaluinya, sehingga seluruh kehidupan kami menjadi kehidupan yang menyukakan Engkau. Sekali lagi Tuhan, mampukan kami dan kuatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tantangan untuk kita. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yakobus 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kekasih Kristus, dalam kekristenan ada pemahaman yang sangat menekankan hal kedaulatan Tuhan, di mana segala sesuatunya dari Tuhan, dan manusia hanya bisa berserah kepada Tuhan, dan keputusan Tuhan tidak bisa dipengaruhi cara hidup manusia. Sekalipun manusia berusaha untuk hidup menurut firman-Nya, itu tidak menjamin keselamatan mereka. Orang diselamatkan karena iman, dan iman itu datang dari Tuhan tanpa terpengaruh perbuatan manusia. Sementara pemahaman lainnya menekankan sifat Tuhan yang penuh kasih. Tuhan mengasihi manusia yang bertobat dan percaya padanya dan rajin berbuat baik untuk Tuhan dan sesama. Dua hal ini berhubungan antara iman dan perbuatan yang dua-duanya merupakan yang sangat penting dalam kekristenan. Banyak orang Kristen menjadi bingung antara hukum dan kasih karunia. Tidak sedikit orang Kristen karena ketidakpedulian pada hal ini hidup dalam mengiring Tuhan menjadi tersesat ke dalam ajaran-ajaran salah yang meletakkan penekanan tidak alkitabiah. Sesungguhnya ini menjadi tantangan untuk kita sebagai orang percaya, mempercayai pemahaman seperti apa dalam menjalani keimanannya. Tantangan untuk kita adalah memahami apa itu iman dan apa itu perbuatan. Apa yang dimaksud dengan iman atau dengan perbuatan? Dengan iman, yang kita maksudkan adalah yang kita percaya, sedangkan perbuatan yang kita maksudkan adalah yang kita lakukan. Beriman yaitu percaya kepada Yesus Kristus, dan percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus dan iman adalah syarat mutlak untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Tercatat dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengan kata lain, tanpa iman kita tidak mungkin masuk surga. Artinya jelas bahwa iman adalah sarana yang dengannya kita diselamatkan. Dalam hal ini jangan salah mengerti, bukan iman yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah objek iman, yaitu Yesus Kristus. Iman hanyalah sarana, penghubung atau jembatan memperoleh anugerah keselamatan dari Kristus. Yesus Kristus harus menjadi objek iman itu sendiri. Barulah iman tersebut membawa kepada keselamatan. Maka kita bisa mengekspresikan hubungan antara iman dan perbuatan seperti diajarkan dalam Perjanjian Baru dengan mengikuti kontras sederhana. Iman tidak berdasarkan pada perbuatan, namun perbuatan adalah hasil dari iman. Dalam kata-kata yang lebih sederhana, apa yang kita percaya tidak berdasar pada apa yang kita lakukan, tetapi apa yang kita lakukan adalah hasil dari apa yang kita percaya. Iman tidak berdasarkan perbuatan,
Dengan kata lain, apa yang kita percaya tidak berdasarkan pada apa yang kita lakukan. Seluruh perjanjian baru menopang kesaksian konsisten atas kebenaran yang sangat penting ini. Fakta ini didukung dengan pengalaman menit-menit terakhir penderitaan Yesus di kayu salib. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tercatat dalam Yohanes 19 ayat 30. Terjemahan dalam bahasa Yunani, "sudah selesai" adalah kata kerja yang memberikan pengertian melakukan, dan kita dapat menerjemahkan dengan sempurna-sempurna atau dengan lengkap-lengkap. Tidak ada lagi yang dapat dilakukan. Kekasih Kristus, kita mungkin sudah sering mendengar kalimat harus beriman kepada Tuhan, di mana kita mendengarnya berkali-kali, terutama saat kita sedang menghadapi tantangan ataupun sedang diperhadapkan pada situasi-situasi yang sulit dalam menjalani kehidupan. Tetapi meski sudah diucapkan untuk beriman sepenuhnya kepada Tuhan, itu seringkali terasa sulit untuk dilakukan. Hidup dalam Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah dan cobaan. Terkadang kita juga diperhadapkan dengan permasalahan yang di luar dari perkiraan. Bila kondisi seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Apakah akan putus asa dalam mengiring Tuhan? Kalau kita sebagai anak Tuhan putus asa, itu berarti sudah kehilangan harapan, patah semangat, dan itu sama saja dengan orang yang tidak mempunyai dasar untuk berharap. Jadi, kalau dasar kebenaran sebagai landasan untuk beriman kepada Tuhan sudah terkikis, maka kita tidak akan mengerti apa yang telah diselesaikan oleh Allah. Inilah tantangan untuk kita. Jika Tuhan sudah berpihak terhadap hidup kita, apapun persoalan yang diperhadapkan kepada kita, hendaknya tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang Kau sampaikan pada hari ini. Sungguh memberkati iman percaya kami, di mana kami diperlengkapi, dikuatkan, supaya kami dalam menghadapi hidup ini, agar kami tetap kuat. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami tetap kuat karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin dan sertai kami senantiasa untuk kami mampu menghadapi itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.